Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di sini, Raka Sidkul Aziz. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai dari materi sebelumnya, yaitu Dynamic Routing AIGRP. Sekarang kita akan membahas mengenai OSPF. Nah, kita langsung saja ke materinya di sini. Nah, kita akan mengetahui OSPF. Nah, OSPF itu apa? OSPF atau Open Shortest Path First, adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost terkecil. Nah, biaya atau cost terkecil ini seperti bandwidth ya teman-teman. Nah, lalu OSPF termasuk dalam jenis IGP atau Interior Gateway Protocol, dan Link State Protocol. Artinya setiap router OSPF yang pertama akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, lalu akan menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra atau OSPF Shortest Path First. Nah, sebelum seperti yang sudah diketahui sebelumnya, teman-teman, OSPF termasuk dalam jenis IGP, yaitu Interior Gateway Protocol, dan menggunakan Link State Protocol. Nah, lalu OSPF akan mengetahui seluruh jaringan dalam areanya. Kalau bukan dalam areanya itu berarti nanti akan termasuk dalam multi area, teman-teman. Nah, nanti akan kita bahas mengenai multi area. Di sini kita langsung saja. Nah, adapun tipe-tipe protokol dalam OSPF. Nah, tipe protokolnya yaitu Link State. Nah, algoritmanya menggunakan algoritma Dijkstra atau OSPF algoritma. Lalu routing metriknya cost atau berdasarkan bandwidth, teman-teman. Lalu adapun open standard. Nah, open standard ini tidak hanya untuk router Cisco. Nah, jadi OSPF ini bisa dengan router dari vendor lain, teman-teman, bukan dari router untuk Cisco saja, bukan dari router dari Cisco saja. Jadi misalkan menggunakan vendor lain itu pasti akan ada OSPF, yaitu karena OSPF itu open standar, teman-teman. Lalu adapun konvergensi cepat. Nah, cepat mendeteksi perubahan jaringan. Jadi OSPF akan otomatis mendeteksi perubahan jaringan dengan cepat, teman-teman. Nah, adapun VLSM dan VLSM atau CIDR support, yaitu mendukung subnet max variable. Dan adapun autentikasi, ini dapat menggunakan password untuk keamanan. Nah, bisa juga seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita lanjut saja. Nah, di sini adapun area dalam OSPF, teman-teman. Nah, OSPF menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar secara efisien, teman-teman. Nah, adapun area 0 yaitu backbone area. Nah, area 0 ini area utama ya, teman-teman. Yaitu semua area lain harus terhubung ke sini jika ingin terhubung dengan router yang mengkonfigurasi OSPF, teman-teman. Areanya harus sama, yaitu area backbone area. Nah, adapun area lain atau non backbone. Nah, area tambahan ini untuk membagi topologi, yaitu dengan misalkan multi area, teman-teman. Nah, nanti akan kita bahas mengenai multi area. Jadi akan membagi topologi agar tidak berat pada area 0 saja, teman-teman. Nah, di sini pun ada istilah dalam OSPF. Nah, yang pertama ada neighbor discovery, yaitu router akan membentuk hubungan atau agensi menggunakan paket hello, sama seperti protokol AIGRP sebelumnya, teman-teman. Lalu adapun database exchange, yaitu bertukar informasi link state atau LSA. Nah, adapun SPF calculation, yaitu menghitung jalur terbaik. Adapun routing table update, pastinya routing table-nya akan update terus ya, teman-teman, dengan menambahkan rute terbaik ke table routing. Adapun pesan-pesan dalam OSPF, teman-teman. Di sini pun ada hello, yaitu mendeteksi dan menjaga tetangga neighbor, sama seperti protokol IGRP sebelumnya. Adapun DBD, yaitu database description, deskripsi singkat LSDB. Adapun LSR, yaitu link state request, yaitu meminta informasi LSA tertentu. LSU, yaitu link state update, yaitu mengirimkan LSA terbaru. Dan adapun LSAC, yaitu acknowledgement, yaitu konfirmasi penerimaan LSA. Nah, mungkin cukup sekian, teman-teman, untuk dari materi tentang OSPF. Nah, di sini kita langsung saja ke pengimplementasiannya, teman-teman. Nah, pada pengimplementasian ini kita akan menggunakan topologi yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, di sini menggunakan
4 router. Kita tambahkan dulu untuk PC-nya ya. Nah, di sini lalu kita hubungkan dari router 1 ke router 2 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita konfigurasi topologi 2 router. Nah, kita langsung saja kita konfigurasi untuk IP address terlebih dahulu. 182.16.10. Konfigurasinya sama saja ya teman-teman, sama semua. Di sini pun nah, saat ini kita konfigurasi pada routernya teman-teman. Ini ke konti, lalu kita masuk ke interface gigabit 0/0 shutdown IP add 0/0 yaitu 182.1.1.255.255.255.0. 10.10.10.1 255.255.255.252 ya teman-teman. Nah, kita exit. Nah, sekarang ke router kedua teman-teman. Sini no enable konfig interface gigabit 0/0 shutdown IP add 10.10.10.2 255.255.255.252. Lalu kita masuk interface gigabit 0/1 no shutdown IP add 182.16.2.1.255.255.255.0 teman-teman. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Kita coba untuk melihat IP-nya terlebih dahulu. Show IP route. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman, sudah terhubung semua. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengkonfigurasi dynamic routing dengan menggunakan protokol OSPF? Nah, caranya yaitu di sini kita masuk ke router. Nah, kita bisa tanda tanya untuk melihat router OSPF teman-teman. Nah, di sini router OSPF. Nah, adapun kita tanda tanya lagi. Nah, di sini ada proses ID teman-teman. Nah, sama seperti EIGRP sebelumnya. Kalau EIGRP itu harus sama ID-nya atau domainnya. Nah, kalau OSPF ini bisa dibedakan teman-teman. Misalkan di router 1 ini menggunakan 10, lalu router 2 100 dan seterusnya bisa menambahkan 1000 atau berapapun ya. Di sini range-nya yaitu 1 sampai 65.535. Nah, misalkan di sini kita menggunakan 5 saja teman-teman. Nah, lalu konfigurasinya yaitu kita tinggal menambahkan network saja teman-teman. Network, nah kita tambahkan jalurnya terlebih dahulu 10.10.10.0. Nah, dalam OSPF ini untuk subnet max-nya itu menggunakan wildcard teman-teman. Beda, jadi berbeda dengan subnet max umumnya. Nah, untuk subnet max dalam OSPF ini kita bisa menghitungnya seperti ini teman-teman. Kita coba ke Notepad. Nah, wildcard mask. Nah, cara menghitung wildcard mask ini, misalkan untuk subnet max yang kita ketahui memang 255.255.255.255 ya teman-teman. Ini subnet max maksimalnya. Nah, cara menghitungnya yaitu dibagi dengan subnet max yang kita pakai teman-teman.
Nah, misalkan di sini slash 30. Nah, slash 30 itu subnet max-nya yaitu 255, 255, 255.252. Nah, lalu kita kurangkan teman-teman di sini. Misalkan di sini kita kurangkan. Nah, yang akan hasilnya 255 dikurang 25 pasti 0, 0 lagi, dan 255 dikurang 252. Nah, yang terakhirnya pasti akan 3, teman-teman. Nah, jadi perhitungan wildcard mask itu seperti ini, teman-teman, dalam konfigurasi dynamic routing OSPF berbeda dengan yang lainnya, teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja di sini subnet max-nya yaitu 0.0.0.3. Lalu kita tambahkan area, jangan lupa. Nah, di sini kita menggunakan area backbone, teman-teman, atau area utamanya. Kita area 0, nah seperti ini, lalu enter. Nah, kita pun akan menambahkan IP 182.16.1.0. Nah, karena di sini menggunakan size 24, kita menghitung juga dengan wildcard mask, teman-teman. Itu 255 dikurang 255, 0, 0, 0. Nah, akan tetapi yang terakhirnya dalam slash 24 itu oktet terakhirnya 0 kan, teman-teman. Nah, karena 0 dikurangi 255 akan 255 lagi. Nah, jadi seperti ini untuk wildcard mask-nya, teman-teman. Area 0 juga. Nah, simpelnya itu wildcard mask itu misalkan kalau subnet max-nya itu 255 akan 0, teman-teman. Nah, kebalikannya juga seperti itu. Kalau subnet max-nya 0 akan 255. Nah, kita enter, lalu kita exit. Seperti itu saja untuk konfigurasi dari OSPF. Nah, sekarang kita ke router kedua. Router kita bisa tanda tanya. Nah, bisa kita di sini OSPF. Kita gunakan karena sebelumnya 5 ya. Sini sebelumnya 5. Nah, kita coba di sini 10. Lalu network. Nah, networknya 10, 10, 10.0, 0.0.0.3. Nah, areanya kita samakan area 0. Nah, seperti ini. Lalu network 1. Nah, bisa kita lihat di sini, teman-teman. Di sini ada OSPF agency, teman-teman. Nah, proses yaitu from loading to full, loading down. Nah, yang artinya sudah terhubung dengan area tetangga atau area network. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk ininya terlebih dahulu. Network 182.16.2.0. Nah, 0.0.0.255 area 0. Nah, kita enter, lalu kita exit. Nah, sekarang kita kembali ke router 1. Nah, di sini juga sudah ada pemberitahuan seperti ini, yaitu agency OSPF down. Nah, bisa kita lihat di sini do show IP route. Nah, bisa kita lihat di sini, teman-teman. Untuk ini ada gateway O. Nah, O itu yang berarti di sini OSPF, teman-teman. Nah, OSPF di sini 182.2.0. Nah, via 10.10.10.2. Nah, yang berarti sudah terhubung untuk di router 1. Kita lihat di router 2. Nah, di sini juga sudah terhubung ya, teman-teman. Sudah connected. Nah, sekarang kita coba testing, teman-teman, agar kita lihat. Di sini kita menggunakan ping terlebih dahulu. Titik 10. Kita enter. Awal-awal pasti akan terjadi violet, teman-teman. Nah, lalu yang keduanya, dan seperti biasa bawahnya akan TTL. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita menggunakan pesan ya. Kita coba dari PC 2 ke PC 1 successful. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan hubungkan ke router ketiga, yaitu dengan topologi 3 router, teman-teman. Nah, kita hubungkan ke sini, lalu kita hubungkan untuk PC-nya. Nah, di sini kita konfigurasi PC-nya terlebih dahulu ya. 182.16.3.10 untuk subnet max-nya 255 dan gateway-nya
1. Nah, sekarang kita ke router 3 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini enable config lalu interface gigabit 0/0 shutdown. Nah, 0/0 ini ke sini ya teman-teman, IP address-nya 11.11.11.2, subnet mask-nya 255.255.255.252. Exit interface gigabit 0/1 shutdown IP add 182.16.3.1.255.255.255.0. Nah, sekarang kita ke router 2 lagi teman-teman. Kita konfigurasi untuk port yang mengarah ke router 3 0/3 no shutdown IP add 11.11.11.1 255.255.255.252. Nah, di sini sudah terhubung teman-teman. Nah, sekarang kita coba konfigurasi di router ketiga untuk OSPF-nya teman-teman. Router OSPF, karena sebelumnya 10 kita coba 20. Network yaitu 11.11.11.0, nah 0.0.0.3. Dengan areanya kita samakan, jangan lupa ya teman-teman. Lalu di sini network 182.3.0.0.0.0.255 teman-teman. Karena berbeda ya teman-teman. Dalam OSPF ini bukan subnet mask yang ditambahkan, akan tetapi wildcard mask teman-teman. Nah, kita di sini sudah selesai di router ketiga. Sekarang kita ke router kedua. Kita tambahkan lagi, yaitu kita masuk ke interface, bukan interface ya, router SPF 10, karena di sini masuk ke 10 itu 11.11.11.0 0.0.0.3 teman-teman, area 0. Nah, kita lihat, kita keluar. Nah, sekarang kita ke router ketiga teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, langsung terhubung ya teman-teman, loading down. Nah, kita lihat di sini di show IP route. Nah, di sini untuk protokol O-nya teman-teman sudah ada dari data ke router satunya teman-teman. Itu di sini 10.10.10.0.3/30 via 11.11.11. Nah, di sini pun ada 821 yaitu IP PC1, PC2 dan PC2 sampai PC2. Nah, kita coba lihat juga di sini show IP route, karena di router 2 ini pertengahan ya teman-teman. Nah, di sini pun sama ya teman-teman. OSPF-nya sudah terhubung ke PC1 lalu ke PC3 di sini. Nah, sekarang kita coba tes ping pesan saja dari PC3 ke PC1. Nah, langsung successful ya teman-teman, tanpa ada failure terlebih dahulu. Lalu PC2 ke PC3, nah successful juga. Sekarang kita coba dari PC1 ke PC3, nah successful ya teman-teman. Nah, sekarang kita hubungkan lagi untuk topologi 4 router teman-teman. Nah, sejauh ini teman-teman juga bisa mencoba terlebih dahulu ya teman-teman, apakah sudah bisa mengkonfigurasi protokol OSPF ini sendiri. Kalau sudah bisa, congrats teman-teman. Nah, kalau tidak bisa pun tidak apa-apa, karena di sini kita belajar bersama-sama. Di sini kita konfigurasi router lagi teman-teman. Di sini kita konekti
Kita tambahkan IP address dulu ya pada PC. Di sini 182.16.4.10. Untuk subnet masknya 255 dan gateway-nya 82.16.4.1. Nah, seperti ini. Sekarang kita ke router interface gigabit 0/0. Shutdown teman-teman. Lalu IP add 12.12.12.2 ya di sini ya. 255.255.255.252. Sekarang kita ke interface gigabit 0/1. Shutdown IP add 182.16.4.1.255.255.255.0. Nah, setelah ini kita konfigurasi di router 3, teman-teman. Sama seperti konfigurasi di router 2 juga, kita hanya perlu menambahkan ya, teman-teman. Yaitu di sini kita masuk interface gigabit 0/2, shutdown, IP add 12.12.12.1, 255.255.255.252. Sekarang kita konfigurasi di router 4 terlebih dahulu. Konfigurasi OSPF ya teman-teman. Router OSPF karena sebelumnya 5, 10, 20. Kita coba menggunakan 30. Karena number ID ini hanya membedakan saja teman-teman dalam sebuah router. Jadi misalkan dalam satu router, misalkan kita menghubungkan OSPF multi area. Nah, multi area itu kita bisa menggunakan number yang lain. Jadi tidak hanya OSPF 30 saja, bisa OSPF 100, 200 dan lain-lainnya. Nah, di sini kita langsung saja network router 4 itu 12.12.12.0 yaitu 0.0.0.3 karena slice 30 semua ya teman-teman, area 0. Nah, lalu di sini network 182.16.4.0 0.0.0.255 area 0 juga. Kita exit. Sekarang kita ke router ketiga. Kita ke router OSPF. Karena router 3 itu tadi menggunakan 5, 10, 20 ya. Kita masuk ke 20 kembali, kita tambahkan networknya 12.12.12.0 0.0.0.3 area 0. Kita bisa tunggu di sini teman-teman, akan tersambung otomatis ya. Nah, di sini sudah tersambung. Loading to full, loading down. Nah, sekarang kita lihat ke router keempat. Nah, di sini juga sudah tersambung. Kita lihat do show IP route. Nah, di sini ada data-data dari router 1, teman-teman. Yaitu di sini dalam router 4 itu berarti dari router 3, 2 dan 1. Nah, di sini untuk 10.10.10.10.10.0 11.11.0. Nah, di sini ada IP-IP-nya, teman-teman. 16.1 yaitu router 1, router 2, router 3, teman-teman. Nah, sudah tersambung semua. Sekarang kita tes ping saja ya di sini. Kita coba ke yang paling jauh ke PC 1. 182.16.1.10. Kita enter. Nah, kita lihat di sini langsung TTL ya, teman-teman. Tanpa ada failover. Kita coba lagi ke PC 3. Nah, di sini juga sudah TTL. Ke PC 2. Sini pun sudah TTL ya, teman-teman. Yang berarti sudah terhubung semua di sini. Nah, untuk topologi 4 router seperti itu, teman-teman. Karena areanya itu harus sama semua ya untuk menghubungkan.
itu dengan inter area. Nah, sekarang kita akan menggunakan VLAN lagi, teman-teman. Karena kita menyamakan topologi ya, teman-teman, seperti sebelum-sebelumnya. Sini PC. Tiga di sini 45 ya, sudahlah, sini saja kita beri tanda saja. Sini untuk VLAN 5 saja dan di sini VLAN 10. Nah, sekarang kita hubungkan, teman-teman. Kita hubungkan dari router ke switch saja. Nah, di sini kita konfigurasi di switch dulu ya, teman-teman. Nah, kita IP add-nya di sini misalkan 192 saja, 168.1.2 berarti ya. /24 atau /30 juga bisa. 192, 168.2.2/24 aja, teman-teman, karena di sini ada IP gateway ya. Nah, di sini untuk VLAN 5, sini VLAN 10. Nah, sekarang kita konfigurasi di sini pada switch enable config. Kita tambahkan dulu untuk VLAN ya, teman-teman. VLAN 5. VLAN 5. Sekarang kita masuk ke interface FA, interface range FA 0/ berapa ya? Kita lihat 0/2 sampai 3, 4, 5. Oke. /2 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 5, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke 0/4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah, kita lihat di sini do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terdaftar semua ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke FA 0/1 untuk switch port mode terang, teman-teman. FA 0/1 switch port mode terang. Nah, sudah seperti ini, kita masuk ke router 4. Nah, di sini kita akan encapsulation ya, teman-teman. Itu interface gigabit 0/2 terlebih dahulu. Kita no shutdown. Nah, lalu kita masuk ke interface gigabit 0/2 titik VLAN 5 ya, teman-teman. VLAN 5 encapsulation.1q5, lalu IP add 192.168.1.1, teman-teman. 255.255.255.0. Exit, lalu masuk ke 10. Encapsulation.1q10 IP add 192.168.2.1 255.255.255.0. Nah, lalu exit. Nah, sekarang kita
konfigurasi di PC-nya teman-teman, karena di sini belum ada. 192.168.2.2 untuk gateway-nya. Satu 192.168.1.2 teman-teman. Lalu 192.168.1.1. Nah, dan PC terakhir di sini 192.168.1.3. 192.168.1.1. Nah, kita juga di sini belum menambahkan networknya ya teman-teman ke dalam router OSPF-nya, atau kita akan coba melihat before after-nya terlebih dahulu. Kita coba ping di sini PC4 192.168.1.3. Di sini kita lihat. Nah, di sini ternyata sudah terhubung ya teman-teman. Karena pada VLAN itu tidak perlu untuk OSPF juga, karena sudah terhubung pada router 4 teman-teman. Nah, kita bisa ke 2 ya, VLAN 10. Nah, awal-awal juga akan terjadi violet ya sepertinya. Nah, ternyata benar. Di sini sudah terhubung ya teman-teman. Kita lihat di sini untuk do show IP route. Ini juga sudah ada ya teman-teman, sudah terdaftar. Bisa kita lihat di sini 12/5. Nah, sudah terkonfigurasi ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ke router ketiga. Maka show IP route. Nah, namun di sini tidak ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ping dari PC 2 ke PC ke VLAN. 192.168.1.2. Nah, di sini masih DHU teman-teman. RTO, DHU lagi, dan DHU. Kita coba kembali di sini. 168.2. Nah, di sini masih DHU ya teman-teman. Karena kita belum konfigurasi juga ya teman-teman. Pada OSPF-nya kita coba konfigurasi di sini router OSPF, karena VLAN router 4 itu kita OSPF 30 ya. Masuk ke 30, network 192.168.1.0. 0.0.0.255 area 0. Nah, seperti ini. Lalu ya kita ubah 2.0-nya sama saja 0.0.0.255 area 0. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat pada router ketiga teman-teman. Kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Untuk OSPF-nya sudah ada ya teman-teman, ke VLAN via 12.12.2. Nah, sekarang kita tes ping ulang. Karena sebelumnya DHU atau Destination Host Unreachable. Kita lihat di sini. Awal-awal mungkin akan terjadi violet ya teman-teman. Ternyata benar, di sini langsung reply from. Kita coba ke VLAN 5. Ya, di sini juga pasti terhubung ya teman-teman, karena kita sudah menambahkan OSPF pada router 4 yaitu menggunakan area 0. Nah, area 0 itu akan menaikborkan, itu membagi routing table-nya atau IP route pada router-router yang terhubung atau router-router naikbor. Nah, sekarang kita coba ke router 2 juga, apakah sudah ada show IP route.
Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita coba ke PC sini, kita ping. Nah, di sini juga sudah terhubung ya teman-teman. Kita coba testing dari sini ke VLAN 10. Successful. Dari PC 1 ke VLAN 5. Successful juga. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk topologi 4 router dan 2 VLAN dalam konfigurasi dynamic routing OSPF. Nah, sekarang kita akan membedah atau akan mempelajari mengenai area atau multi area teman-teman, yaitu dynamic routing OSPF multi area. Nah, multi area ini misalkan dalam router 2 ini akan menggunakan area 0, namun router 3 dan router 4 ini akan menggunakan area 1. Nah, kita coba, atau area non backbone ya teman-teman, seperti pada materi. Kita coba gunakan warna di sini untuk membedakannya. Kita warna ini aja. Nah, di sini kita tarik sampai sini teman-teman. Lalu di sini kita pakai warna merah kali ya. Dari sini sampai sini cukup teman-teman. Nah, seperti ini. Karena di router 1 dan router 2 tidak perlu dikonfigurasi lagi, kita coba beri tanda saja di sini area 0. Lalu di sini area 1. Nah, fungsi area juga ini atau fungsinya yaitu seperti dijelaskan sebelumnya, untuk mengurangi beban ya teman-teman pada area 0. Nah, sekarang kita tinggal masuk saja di sini teman-teman. Yang berarti kita akan mengkonfigurasi ulang ya teman-teman. Kita masuk ke router OSPF 5, 10, 20, berarti 30 di sini. No IP add. No IP add berarti kita hapus no IP add 12 ya teman-teman. 12.12.12.0 0.0.0.3 area 0. Kita coba lihat untuk OSPF-nya teman-teman. Do show run. OSPF-nya 30. Coba kita ganti ya teman-teman. Kita akan ganti no router SPF 30. Lalu kita masuk kembali router. Kita coba lihat dulu IP route. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasinya lagi untuk router OSPF. Karena sebelumnya 30, kita coba 50. Nah, sekarang kita tambahkan networknya teman-teman. 12.0 0.0.0.3 area 1. Nah, ternyata di sini sudah down teman-teman. Nah, kita tambahkan juga untuk 182.16.4.0.0.0.255 area 1. Nah, kita exit. Sekarang kita lihat show IP route karena pemberitahuan di atas sudah terhubung ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman ada OIA teman-teman. Nah, OIA ini yaitu di sini protokol OIA. Kita bisa lihat pada kodenya di sini OIA. Nah, OSPF IA teman-teman, yaitu IA itu SPF inter area. Nah, bisa kita lihat di sini inter area, yaitu ini ke PC 123 ya teman-teman. Karena berbeda area akan tetapi terhubung ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat ke router 3 atau router yang menengahinya. Kita lihat do show IP route. Nah,
Di sini kenapa tidak ada OIA, teman-teman? Karena router 3 ini hanya menengahinya, teman-teman. Karena misalkan dua vendor yang berbeda ini menggunakan protokol OSPF dengan area yang berbeda, nah itu menggunakan via router 3. Nah, router 3 ini hanya menginformasikan OSPF saja, teman-teman. Tidak menginformasikan OSPF interarea. Nah, kita coba buktikan pada area 0. Apakah ada OIA? Di sini langsung saja show IP route. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, pada router 1 OSPF interarea itu 12.12, yaitu yang mengarah ke router 3 ke router 4. Dan di sini juga untuk IP PC-nya teman 16.4 di router 4. Kita lihat ke router kedua. Enable, langsung saja di sini show IP route. Nah, di sini juga sama ya, teman, seperti router 1. Akan ada protokol OSPF interarea. Nah, sekarang kita coba hubungkan, teman-teman. Karena dalam area yang berbeda ini apakah bisa saling terhubung? Kita coba di sini ping 182.16.1.10 saja di sini. Enter. Nah, langsung terhubung ya. Langsung terhubung, teman-teman. Sekarang kita coba ke PC 2. Di sini tinggal ganti saja. Nah, di sini juga sudah terhubung ya, teman-teman. Kita coba pesan. Nah, di sini sudah terhubung. Nah, sekarang kita coba ke VLAN. Apakah bisa? Nah, kenapa failed? Karena pada konfigurasi OSPF-nya kita hanya menambahkan router network 12.12 saja, teman-teman. Kita tidak menambahkan. Nah, seperti ini, teman-teman, kurang lebih untuk OSPF interarea. Kita coba di sini ping 192.168.1.3. apakah bisa? Nah, DHU ya, teman-teman, karena kita tidak menambahkan areanya ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat, teman-teman. Untuk OSPF 10 networknya kita hanya menambahkan ini saja ya, teman-teman. Kita tidak menambahkan untuk network dari VLAN-nya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk konfigurasi OSPF dari 4 router, 2 VLAN, dan di sini pun kita konfigurasi interarea ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin saya cukupkan saja sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun penjelasan saya yang membuat teman-teman kurang mengerti. Nah, mungkin pada video berikutnya kita akan membahas mengenai protokol berikutnya ya, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.